Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Kali ini saya ingin share tentang perbedaan Vedic dan Western. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung ya. Ketika saya di Western, ascendant saya Aries, tapi kenapa di Vedic ascendant saya Taurus? Oke, jadi video ini akan menjawab itu semua. Bagi teman-teman yang sering menonton video-video dari astrologer, teman-teman yang pertama harus tahu dulu, astrologer itu menganut faham Western atau Vedic, atau ilmu yang dia share mengikuti Vedic atau Western. Biasanya, astrologer itu akan mengatakan kalau dia menggunakan Western atau Vedic di awal video, tapi kalau saya, teman-teman sudah banyak mengetahui bahwa saya memang lebih menggunakan Vedic. Jadi kalau saya menggunakan Western, maka saya akan mengatakan kalau reading saya menggunakan Western ya. Tapi lebih umumnya saya lebih menggunakan Vedic. Nah, jadi kalau teman-teman melihat astrologer lain, video-video dari astrologer lain, teman-teman harus tahu dulu astrologer itu menjabarkan dari gambaran Vedic atau Western gitu ya. Nah, di sini ada dua chart. Yang pertama ini Vedic ya, yang ini Western, ini gambarannya kira-kira seperti itulah ya. Teman-teman untuk bisa melihat asli gambar chart dari Western kan teman-teman bisa ke website cafeastrology.com ya. Kalau di Vedic teman-teman bisa ke website Prokrala, Astrosage, Ganesha, banyak ya. Kata kuncinya teman-teman cari aja di pencarian Google Vedic Astrology, pasti muncul itu website-websitenya. Dan begitu juga untuk Western, teman-teman tulis aja Western Astrology, pasti muncul itu ya. Website-website yang memberikan bacaan Western atau Vedic secara gratis ya. Untuk mengetahui ascendant teman-teman, tentunya teman-teman sudah tahu harus menggunakan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan kota kelahiran. Kalau untuk Western, dibutuhkan juga jam dan menit. Tapi kalau untuk Vedic, dibutuhkan sampai ke detiknya. Ya, datanya harus lengkap dan harus akurat. Karena kalau tidak akurat bisa bergeser, garis lintangnya, garis bujurnya, dan perhitungannya, analisisnya juga pastinya berbeda. Oke? Untuk mengatasi kebingungan teman-teman, kalau teman-teman sedang menonton analisis dari astrologer Western, boleh. Ke astrologer Vedic, boleh. Perbedaannya apa? Hanya di ascendannya saja. Kalau teman-teman masuk ke website Western, dan contohnya ya, disebutkan di analisisnya kalau ascendant teman-teman adalah Aries misalnya. Biasanya chart dari Western seperti ini. Kemudian kalau untuk menandakan ascendannya ada garis merah menunjukkan tanda panah. Ya, itulah ascendannya seperti ini contohnya. Sebentar, ini ya teman-teman, seperti ini contohnya. Nah, ini ada garis, kalau bukan merah ya ungu ya, ini ada tanda panah ya. Nah, ini ya, oke teman-teman. Nah, ini ada garis-garis juga menggambarkan tentang posisi-posisi. Nah, ini kan ada posisi planet-planet ini teman-teman. Nah, bedanya kalau di Western itu menggunakan lambang-lambang, jadi teman-teman harus memahami lambang-lambang dari tanda-tanda yang ada pada chart Western. Tapi di sini juga sudah ada keterangannya ya. Sun, lambang seperti ini, Sun, lambang seperti yang itu, Moon ya, ini semua sudah ada. Jadi teman-teman hanya perlu melihat mencocokkannya saja, oke? Jadi kalau teman-teman ngecek di Western, ascendant teman-teman misalnya Aries, tapi di Vedic kok ascendannya Taurus. Nah, sering terjadi perbedaan seperti itu ya. Karena Vedic itu mengukurnya dari bayangan bulan, sementara Western mengukurnya dari bayangan matahari. Jadi untuk yang utama, kalau di Western, yang utama adalah rising dan sun. Tapi kalau di Vedic, yang utama itu ascendant dan moon. Ascendant dan rising itu sama. Kalau di Western, rising itu house pertama, kalau di Vedic, ascendant itu house pertama. Oke, jadi rising sama dengan ascendant ya, teman-teman. Oke. Kemudian, sering teman-teman temukan ketika menghitung Western, ascendannya berbeda dengan Vedic, atau sun-nya berbeda, atau moon-nya berbeda, atau bisa saja sama. Ya, jadi kalau sama maka tidak ada masalah ya. Tapi yang bermasalah kan sekarang kalau berbeda ya. Mungkin teman-teman bingung harus mengikuti yang mana nih Kak Tika, Western atau Vedic sama. Ya, karena kalau bacaan astrologi, detailnya adalah membaca menurut planet, posisi planet. Ya, oke.
Kita buat contoh, kalau teman-teman temukan ascendant teman-teman di Western itu Aries. Oke, tapi di Vedic ascendant teman-teman Taurus, angka 2 ya. Kemudian ini urutannya. Oke, ini urutan Vedic. Kalau di ascendant Taurus, Lagna ya. Begitu juga kalau Sun Moon-nya bergeser. Biasanya teman-teman, kalau di Western didapati ascendant teman-teman Aries, di Vedic itu bergeser satu. Karena Vedic mengukurnya dari bayangan bulan, sementara Western mengukurnya dari bayangan matahari ya. Jadi kalau di Western Aries, biasanya di Vedic kalau bukan Taurus, maka Pisces. Ya, bisa saja Aries juga. Oke, jadi pembahasan ini untuk teman-teman yang ascendannya di Western dan Vedic itu berbeda ya. Kalau Sun-nya berbeda, begitu juga. Biasanya bergeser satu. Kalau Sun-nya di Western, misalnya Aquarius ya, Sun. Kalau di Western itu biasanya tanda seperti ini kalau Sun ya. Maka di Vedic, kalau bukan Pisces, maka Capricorn lah Sun-nya. Kita buat contoh, di Vedic Sun-nya adalah Pisces ya. Agak berbeda ya. Kalau di Vedic ditulis Sun, SU. Oke. Sudah berbeda ya. Kemudian kalau di Moon, biasanya dalam 3 Sun, Moon, Ascendant ada satu yang sama. Ya, oke, kita buat Moon-nya sama ya. Moon-nya di mana? Kita buat aja Moon-nya di Gemini ya. Di sini. Kalau di Western dia tanda ya teman-teman, oke. Nah di Vedic kita buat Gemini juga, Moon. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan Moon yang berbeda, biasanya itu bergeser satu ya. Kalau di Western teman-teman Moon-nya Gemini, bisa saja di Vedic bergeser menjadi Cancer atau di Taurus juga ya. Ini kita buat misalnya sama, oke. Oke, kalau teman-teman melihat astrologer ini membawakan analisis Western, maka ikutilah ascendant dari Western teman-teman. Ya, kalau teman-teman ascendannya di Western apa? Aries, maka ikuti Aries. Kalau teman-teman lihat video dari bacaan astrologer yang backgroundnya adalah Vedic, maka teman-teman ikuti ascendant teman-teman di Vedic. Apa yang terbaca? Misalnya Taurus tadi. Nanti beda Kak Tika? Tidak beda. Analisisnya tetap sama. Mungkin ada perbedaan sedikit karena posisi dari planet ya. Oke, posisi planet saat ini kita buat contoh. Jupiter akan masuk di Aries di tanggal 22 April. Kita buat ini sudah tanggal 22 April ya teman-teman. Jupiter sudah di Aries di Vedic. Tapi menurut Western Jupiter masuk di Pisces. Kurang lebih waktunya ini sebagai perkiraan saja waktunya, tetapi di Western Jupiter masuk di Pisces. Angka 4. Seperti ini, kurang lebih begitu. Ya. Oke, teman-teman. Perbedaannya hanya posisinya. Tapi kalau dihitung dari house-nya sama. Biasanya astrologer Western mengatakan Aries Jupiter akan masuk di house ke-12 kamu. House ke-12. Karena Pisces berada di house ke-12. Kalau dihitung dari Aries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini ya. Oke, nah kalau teman-teman menonton video astrologer Vedic, mengikuti ascendant teman-teman yang tadi dapat di Vedic Taurus ya, maka posisi Jupiter sama, yaitu di house ke-12 juga ya. Dari Taurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke, posisinya sama. Jadi, yang pertama, persamaannya adalah house-nya itu sama. Oke. Perbedaannya hanyalah ketika Jupiter di Aries dampaknya apa, sementara Jupiter di Pisces dampaknya apa. Oke. Nah, dua-dua teman-teman boleh tonton. Karena sebagai masukan, sebagai rambu-rambu teman-teman ke depan untuk menjalani kehidupan teman-teman. Contoh lainnya, Pluto. Saat ini Pluto menurut Vedic masih berada di Capricorn karena baru transit di tahun 2018. Dan Pluto ini lama banget menetap dalam satu house. Oke.
Tapi menurut Western, di tahun 2024, Pluto akan masuk ke Aquarius. Namun kalau menurut Vedic masih menetap di Capricorn ya. Jadi teman-teman harus lebih detail untuk melihat pergerakan atau transit dari planet ya. Kalau di Vedic, transit itu disebut dengan gochar. Kalau di Western ya transit ya. Oke teman-teman, sekian video singkat dari saya. Semoga ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini dan channel ini ke media sosial kamu, ke teman-teman kamu. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Thank you for watching. Bye-bye.